Saudara, bara api dendam yang tersimpan di hati 3 orang pekerja proyek selama berhari-hari meledak hingga menyisakan peristiwa tragis yang mengenaskan. Nyawa Iwayan Sedana, seorang mandor proyek irigasi di Gianyar, Bali, melayang di tangan 3 anak buahnya sendiri. Korban dibunuh secara sadis setelah mendapat penganiayaan bertubi-tubi dari para pelaku. Gara-gara ulah keji 3 pekerja proyek pada sang mandor, harapan warga desa Subak agar sawah mereka dapat segera dialiri air pun pupus akibat perbaikan saluran irigasi kini harus terhenti. Pada 25 Oktober di sebuah lahan kosong, tepatnya dekat saluran irigasi di Desa Pejeng, Kecamatan Kabupaten Gianyar, Bali, jenazah seorang pria ditemukan oleh warga. Korban adalah Iwayan Sedana, pria berusia 54 tahun asal Desa Saba, Gianyar, Bali, yang tengah dipercaya menjadi mandor pada proyek perbaikan saluran irigasi di persawahan Desa Subak. Wayan Sedana diyakini menjadi korban pembunuhan karena saat ditemukan jenazah korban dipenuhi luka. Saat polisi mengevakuasi korban, di sekitar jenazah ditemukan perkakas yang diduga digunakan pelaku membunuh korban. Di Banjar Pusah, Desa Pejeng. Ya, mayat seorang laki-laki di mana pertama kali ditemukan di saluran irigasi, ya, sebuah saluran irigasi dengan luka. Nah, untuk motif sedang dilakukan pendalaman oleh tim Reskrim Polres Gianyar, dan saat ini untuk mayat sedang dilakukan identifikasi. Saudara, kematian Wayan Sedana menggoreskan luka mendalam bagi keluarga. Sang istri yang tengah bekerja di Turki hingga kini belum mengetahui kabar jika suaminya telah berpulang dengan cara yang mengenaskan. Menurut keluarga, Iwayan Sedana merupakan sosok yang polos, rajin, dan tak pernah memiliki musuh. Dalam pekerjaannya selama puluhan tahun menjadi mandor, Wayan Sedana juga tak pernah bermasalah dengan rekan kerjanya. Jikapun berselisih paham, hanya seputar masalah teknis, tak berujung pada persoalan personal. Menurut rencana, saudara, korban akan menjalani prosesi ngaben pada 4 November. Ya, termasuk masalah yang terakhir ini tidak disampaikan juga, Pak. Misalnya ada sedikit miskomunikasi dengan anak buahnya gitu. Nggak ada pernah. Belum ya? Sering nih memang yang dia buka masalah kerjaan ya, masalah teknis saja. Teknis ya? Pernah saya anak buahnya begini, nggak pernah. Rasanya tidak sempat. Sempat untuk ya, komunikasi itu ya. Sama adik ya, sering dia telepon, sering dia WA seperti itu. Tapi sementara ini pada keinginan untuk pulang hari Minggu, sehari sebelum keinginan itu dia sudah ada kabar dari kakak bahwa dia meninggal seperti ya, itu. Gitu ya. Kami otomatis shock, Pak, sebagai keluarga. Ya. Dari hasil otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Profesor Ngurah mengungkap jika kematian korban disebabkan luka parah di bagian leher. Tim forensik menemukan ada 16 luka di tubuh korban akibat benda tumpul maupun tajam. Bahkan, saudara, ada jejak korban sempat dibekap. Dari temuan di tubuh korban ini, dipastikan pelaku pembunuhan lebih dari 1 orang. Ini memang sudah menunjukkan tanda pembusukan yang disebabkan mungkin karena suhu yang panas, kemudian juga lingkungan tempat jenazah itu ditemukan. Kita menemukan adanya kekerasan, ada kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Jadi ada 16 luka yang kita temukan, yang terpusat lukanya paling banyak di daerah wajah dan juga leher. Itu mengindikasikan bahwa pelakunya lebih dari 1 orang. Proyek perbaikan saluran irigasi di Pejeng, Gianyar, Bali inilah yang tengah dikerjakan korban beserta 3 anak buahnya.
Saluran irigasi ini akan digunakan untuk mengaliri persawahan warga di Subak Tenggaling. Wayan Sedana dipercaya sebagai mandor, sementara 3 pelaku merupakan warga pendatang dari Jawa Timur yang terdata mencari kerja di wilayah adat Jirkukuta. Awalnya proyek ini berjalan normal, tak ada yang mencurigakan. Namun baru 5 hari bekerja, ketiga pekerja itu malah melakukan aksi keji, membunuh mandornya sendiri dengan cara yang sadis. Buntut peristiwa ini, saudara, pihak Bendesa Adat mengaku kecolongan. Agar tak jadi peristiwa serupa, Bendesa Adat melalui pecalang akan lebih ketat menyeleksi pekerja. Kecolongan lah dengan adanya peristiwa seperti ini, yang mana mereka seharusnya datang ke wilayah kita untuk mencari pekerjaan, namun yang dilakukan adalah kejadian yang tidak kita inginkan. Ya. Pasca ini pengawasan akan lebih ketat apa di lingkungan? Sudah pasti untuk kedepannya kita akan memperketat lagi masalah pengawasan. Saudara, usai membunuh mandornya, ketiga pelaku pembunuhan melarikan diri ke perbatasan Jember Banyuwangi. Mereka kabur sambil membawa sepeda motor milik korban. Namun, tak ada kejahatan yang sempurna. Jejak alat bukti perkakas yang ditemukan sebagai barang bukti di TKP mengungkap dalang pembunuhan sang mandor. Pelarian ketiga pelaku tak berlangsung lama. Sepekan berlalu, ketiga pelaku akhirnya diringkus oleh polisi. Mereka ditangkap di Jember, Jawa Timur tanpa perlawanan dan dibawa ke Gianyar, Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Dan dengan informasi masyarakat, kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang sudah melarikan diri ke daerah perbatasan Jember Banyuwangi. Kemudian kami jemput para pelaku di sana, kemudian kami lakukan interogasi, dan memang ketiga pelaku ini mengakui perbuatannya. Sakit hati dan dendam diduga melatari motif para pelaku membunuh atasannya. Berbeda dengan kesaksian keluarga mengenal sosok pelaku yang polos. Pelaku menyebut korban kerap berbuat kasar dan memaki pelaku selama pengerjaan proyek irigasi. Rasa terhina yang dirasakan ketiga pelaku akhirnya berubah menjadi dendam. Dan Jumat siang pada 24 Oktober di tengah pengerjaan proyek, 3 pelaku melakukan pembunuhan keji. Sebelum dibunuh, pelaku menganiaya korban. Mengetahui korban sudah tak bernyawa, pelaku kabur dan membawa motor korban. Modus operandi karena pelaku merasa sakit hati karena sering dimarah-marahi, kemudian mendapatkan tamparan dari korban karena pelaku tersebut adalah anak buah daripada korban. Korban adalah mandor, kemudian 3 orang pelaku ini merupakan anak buah dari mandor tersebut. Karena sakit hati tersebut, maka ketiga pelaku ini melakukan penghilangan nyawa daripada korban. Atas perbuatannya, saudara, ketiga tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukuman maksimalnya bisa mencapai 15 tahun penjara. Namun, polisi masih mendalami kemungkinan adanya unsur perencanaan dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka. Jika terbukti, bisa saja pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Saudara, dendam bagaikan api yang membakar sang penyulutnya tanpa tersisa. Gara-gara dendam dan sakit hati itu, hubungan kerja antara mandor dan 3 anak buahnya harus berakhir tragis
dalam waktu singkat. Kebaikan yang semestinya bisa dituai dari manfaat proyek irigasi sirna sudah. Kini hanya menyisakan sebuah kisah tragis dari nasib seorang mandor bernama Iwayan Sudana yang harus tewas di tangan 3 anak buahnya. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut, Jawa Barat bersekolah sambil mengasuh adiknya yang masih berusia 18 bulan dan berkebutuhan khusus. Tetaplah